Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang komunikasi pemasaran terintegrasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sheila Gusin Rahayu. Nama saya Anissa Aprilia Putri. Nama saya Niputu Cinti Anggreni. Saya Rahma Madaniar. Nama saya Putri Tirami Rahmadani. Nama saya Adi Nurma Rahmitasari. Nama saya Elma Dwi Jayanti. Baik, sebelum kami membahas lebih dalam tentang komunikasi pemasaran terintegrasi, saya akan menjelaskan apa sih komunikasi pemasaran terintegrasi itu. Nah, komunikasi pemasaran terintegrasi bisa juga disebut dengan Integrated Marketing Communication atau IMC, yaitu strategi pemasaran yang menggabungkan semua alat atau media komunikasi dalam memasarkan suatu produk. Jadi, IMC itu tidak hanya menggunakan satu media saja dalam strateginya, namun juga menggunakan berbagai macam media yang terintegrasi dan mampu menyongkong satu dengan yang lainnya. Fungsinya untuk mengkoordinasi setiap media agar dapat digunakan secara optimal sehingga dapat menyampaikan pesan dengan baik dan mampu menjangkau target konsumen yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi pemasaran. Peran komunikasi pemasaran ada 8, yaitu yang pertama, membentuk ekuitas merek. Peran ini digunakan untuk membentuk ekuitas merek dari sebuah produk atau jasa dengan menggunakan bauran komunikasi serta kerangka-kerangka dasar komunikasi. Yang kedua, memilih media pemasaran. Peran ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan penting dari produsen kepada masyarakat selaku konsumen. Dengan contoh, memilih iklan sebagai media pemasaran yang juga memberikan dampak positif kepada produk atau jasa yang telah dipasarkan. Yang ketiga, menjadikan produk dapat diterima dengan baik. Peran ini berfungsi untuk menjadikan produk yang telah dipasarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat, berperan sebagai kesadaran. Peran ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selaku konsumen untuk menggunakan atau memakai produk atau jasa yang telah ditawarkan. Yang kelima, meningkatkan rasa suka dan nyaman. Kesukaan dan kenyamanan konsumen terhadap suatu produk atau jasa harus dijaga dengan baik agar produk tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan selalu diminati atau dicari oleh konsumen. Yang keenam, sebagai alat ukur keberhasilan pemasaran. Peran ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemasaran tersebut apakah berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat atau malah sebaliknya. Yang ketujuh, meningkatkan penjualan dan permintaan. Penjualan yang semakin meningkat harus disertai dengan peningkatan pelaksanaan komunikasi pemasaran yang baik dan efektif. Yang kedelapan adalah merancang dan menentukan target. Rancangan strategi pemasaran yang baik dan dijalankan dengan baik akan menghasilkan target yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan rancangan strategi pemasaran yang paling baik agar target yang sudah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Cara mengembangkan komunikasi efektif. Yang pertama, mengidentifikasi audiens yang akan dituju. Komunikator pemasaran harus mulai dengan pikiran yang jelas tentang audiens sasarannya. Audiens dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Audiens itu dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi tersebut. Komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan terakhir yang diharapkan dari audiens adalah pembelian, keputusan yang tinggi, dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. 3. Merancang pesan. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan itu harus menarik perhatian atau attention, mempertahankan ketertarikan atau interest, membangkitkan keinginan atau desire, dan menggerakkan tindakan atau action.
Selanjutnya, menentukan total anggaran promosi. Ada 4 metode yang digunakan dalam menyusun anggaran promosi. Yang pertama, metode sesuai kemampuan. Metode ini menetapkan anggaran promosi berdasarkan seberapa besar kesanggupan perusahaan tersebut. Metode ini juga mengabaikan peran promosi sebagai investasi pengaruh langsung promosi terhadap volume jualan. Yang kedua, metode presentasi penjualan. Metode ini memandang penjualan sebagai penentu, bukan sebagai hasilnya. Yang ketiga, metode keseimbangan pesaing. Metode ini, perusahaan menetapkan anggaran promosinya untuk mencapai keseimbangan kekuatan suara dengan para pesaing. Yang keempat, metode tujuan dan tugas. Metode ini meminta pasar untuk mengembangkan peran promosi dengan mendefinisikan tujuan yang jelas, menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan memperkirakan biaya-biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, memilih saluran komunikasi. Ada 2 saluran komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi personal, yaitu mencakup 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama yang lain. Yang kedua, saluran komunikasi non-personal, yaitu menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi, tetapi dilakukan melalui media, atmosfer, dan acara. Selanjutnya, yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix. Di sini, bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 5 komunikasi utama, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan pemberitaan, penjualan pribadi, serta pemasaran langsung dan interaktif. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Hal ini mencakup menanyakan audiens sasaran apakah mereka mengenali atau mengingat pesan yang telah disampaikan beberapa kali mereka melihatnya dan bagaimana perasaan mereka tentang pesan tersebut dan sikap mereka baik sekarang atau sebelumnya tentang produk dan perusahaan itu. Yang terakhir, yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Praktik ini terus berlangsung meski sering terjadi desintegrasi dari pasar massal ke banyak pasar kecil. Masing-masing memerlukan pendekatan komunikasi tersendiri, berkembangnya berbagai media jenis baru dan semakin canggihnya konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa model dari komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama ada advertising atau iklan. Merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk karena sifatnya persuasif dan disebarkan melalui media massa. Yang kedua, sales promotion. Memiliki fungsi untuk meningkatkan angka penjualan karena sales promotion dapat memicu konsumen untuk membeli produk kita kembali. Yang ketiga, sosial media marketing. Gunanya sebagai pengingat konsumen terhadap produk kita. Yang keempat, direct marketing. Salah satu bentuk strategi yang dianggap sebagai cara lama dalam dunia pemasaran. Dan yang terakhir, yang kelima, public relation. Memiliki fungsi untuk membangun hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen dan juga membangun image positif dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Karakteristiknya adalah, yang pertama, hubungan masyarakat dan publisitas. Fungsi manajemen yang memberikan penilaian tentang sikap masyarakat dan sejumlah informasi tentang seseorang atau barang yang disebarluaskan. Yang kedua, promosi penjualan, yaitu semua kegiatan untuk menyampaikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran. Yang ketiga, pemasaran langsung. Metode penjualan menggunakan media pemasaran secara langsung tanpa adanya pihak perantara pemasaran dalam transaksi tawar-menawar atau jual beli atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, pemasaran interaktif. Memiliki kelebihan dapat mengukur respon dengan cepat. Yang kelima, acara dan pengalaman. Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Yang keenam, pemasaran dari mulut ke mulut. Strategi pemasaran tradisional yang sudah lama dikenal. Meskipun tradisional, namun masih dianggap sebagai salah satu strategi yang paling efektif.
Yang ketujuh, iklan. Iklan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan yang cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi beragam antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Meskipun pemasar lebih sedikit menggunakan iklan dibandingkan kunjungi penjualan dalam pasar bisnis, iklan masih berperan penting. 2. Tahap kesiapan pembeli. Alokasi bauran komunikasi beragam antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Meskipun pemasar lebih sedikit menggunakan iklan dibandingkan kunjungi penjualan dalam pasar bisnis, iklan masih berperan penting. 3. Tahap siklus produk. Tahap pengenalan. Iklan, acara dan pengenalan serta publisitas mempunyai efektivitas biaya tertinggi. Penjualan, personil untuk mendapatkan distribusi dan promosi untuk mendorong percobaan. Tahap pertumbuhan, permintaan mempunyai momentum sendiri, pemasar melalui mulut ke mulut. Tahap kedewasaan, iklan, acara dan pengalaman promosi beserta kesemuanya semakin penting. Tahap penurunan, promosi tetap kuat, alat komunikasi lain berkurang, dan wiraniaga member perhatian yang minimal terhadap produk. 4. Mengukur hasil komunikasi. Setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, direktur komunikasi harus mengukur dampak terhadap pemirsa sasaran. Anggota pemirsa sasaran menyadari atau mengingat pesan beberapa kali mereka melihatnya. Poin apa yang mereka ingat, apa yang mereka rasakan tentang pesan tersebut dan sikap mereka sebelumnya dan sesudah terhadap produk dan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.